Nah, betapa pentingkah bait suci ini? Mari saya sebutkan beberapa hal yang penting. Kitab Daniel dipenuhi istilah bait suci. Bahkan, tidak mungkin kita memahami kitab Daniel tanpa mengerti bait suci. Khususnya Daniel 8, di mana dia berbicara mengenai si tanduk kecil yang mengambil korban sehari-hari. Kata-kata yang membicarakan mengenai bait suci yang dibersihkan sebagaimana tertulis dalam Imamat 16. Apa yang terjadi pada hari pendamaian? Kita tidak bisa memahami kitab Daniel tanpa memahami bait suci. Lebih lanjut, seluruh kitab Ibrani dari awal hingga akhir adalah gambaran dari apa yang telah dilakukan Yesus di bait suci. Tidak mungkin kita bisa memahami kitab Ibrani, kecuali kita memahami bait suci Yahudi di Perjanjian Lama. Karena kitab Ibrani dipenuhi oleh istilah-istilah bait suci. Kitab Mazmur, mustahil kitab Mazmur bisa dipahami jika berdiri sendiri di luar pemahaman hari-hari raya Yahudi dan bait suci. Anda tahu, Daud disebut, menurut Alkitab, dia sangat mahir memainkan harpa. Dia adalah seorang musikus besar. Anda bisa membacanya itu di 1 Samuel 16 ayat 18. Dia begitu piawai memainkan harpa bahkan setan pun lari saat dia bermain untuk Raja Saul. Alkitab juga memberitahu kita di 2 Samuel 23 ayat 1 bahwa Daud disebut pemazmur manis Israel. Dia menulis 73 dari total 150 mazmur. Bahkan kitab Mazmur adalah kitab nyanyian bait suci. Setiap mazmur adalah khusus untuk bagian tertentu dari bait suci. Atau mazmur itu dibacakan khusus untuk salah satu perayaan Yahudi. Saya akan menjelaskan hal ini. Anda tahu, ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di ruang atas. Untuk melembagakan perjamuan Tuhan, mereka menyanyikan Mazmur 113 dan 114. Lihatlah, Mazmur adalah kitab nyanyian bait suci. Dan pada waktu upacara itu selesai, ketika Yesus sudah melembagakan perjamuan Tuhan, mereka menyanyikan Mazmur 115 hingga 118. Anda ingat Alkitab bercerita setelah mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun? Nah, yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 115 hingga 118. Mazmur 135 dinyanyikan pada perayaan roti tidak beragi. Mazmur 29 dan Mazmur 132 dinyanyikan saat Pentakosta dan Hari Raya Tabernakel, Pondok Daun-daunan. Kitab Rut dinyanyikan di perayaan Pentakosta karena berkaitan dengan panen. Mazmur 47, 68, 29 dan 132 dinyanyikan di perayaan Tabernakel, Pondok Daun-daunan. Dengan kata lain, Mazmur membantu kita memahami bait suci dan perayaan-perayaan Yahudi. Karena Mazmur berkaitan dengan pelayanan bait suci. Dengan kata lain, tema-tema Mazmur berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu dengan bait suci Yahudi. Kitab Wahyu tidak bisa dipahami tanpa pemahaman akan bait suci Yahudi. Bahkan kitab Wahyu itu penuh dengan istilah-istilah bait suci. Mari kita perhatikan beberapa contoh. Perhatikan Wahyu 5 ayat 6 dikatakan di sana. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ada jutaan domba yang disembelih dalam pelayanan bait suci. Selanjutnya dikatakan, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ketujuh kaki Dian disebut di dalam kitab Wahyu. Perhatikan Wahyu 1 ayat 12-13 dikatakan di situ. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Lihat, ada bilik suci, pelayanan Kristus, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Mezbah pedupaan ada di kitab Wahyu. Perhatikan Wahyu 8 ayat 3-5, dikatakan di sini. Maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu, naik di hadapan Allah dari tangan malaikat itu.
Jadi perhatikan, di sini ada domba, ada 7 kaki dian, ada mezbah pedupaan, dan juga ada mana. Perhatikan Wahyu 2 ayat 17. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Apakah Anda perhatikan bahwa bilik maha suci juga disebutkan di dalam kitab Wahyu? Perhatikan Wahyu 11 ayat 19. Dikatakan di sana, maka terbukalah bait suci Allah, di mana? Yang di sorga? Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Di bait suci mana? Bait suci di surga. Di surga adakah tabut perjanjian? Jelas ada. Dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sayangnya kita tidak punya waktu sekarang untuk menunjukkan ini. Tetapi kitab Wahyu mengikuti urutan yang persis sama dengan bait suci Yahudi. Dimulai dari umat yang di perkemahan, ke domba, ke 7 kaki dian, ke meja roti sajian, ke mezbah pedupaan, ke bilik maha kudus. Kemudian sampai pada berakhirnya pengantaraan di bilik maha suci. Mari kita baca Wahyu 15 ayat 5-8. Tahukah Anda waktunya akan tiba, waktunya pelayanan di bait suci akan berakhir? Dan tidak ada lagi yang boleh masuk ke bait suci dengan iman. Pintu kasihan bagi manusia telah ditutup. Itu terdapat dalam Wahyu 15 ayat 5-8, perhatikan. Kemudian aku melihat dan tampaklah bait suci, kemah kesaksian, di sorga, terbuka. Lalu dari bait suci, keluarlah ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu, berpakaian lenan putih bersih berkilau-kilauan. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan emas, yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Allah dan kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Hingga ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu terjadi semuanya. Apakah pelayanan bait suci akan berakhir suatu hari? Tentu saja. Pelayanan Kristus di bilik maha suci akan berakhir. Dan bila mana itu terjadi, pintu kasihan bagi manusia akan ditutup, masa kesesakan terjadi, masa malapetaka-malapetaka. Dan kemudian Yesus akan kembali dengan kuasa dan kemuliaannya. Kitab Wahyu urutannya sama persis dengan bait suci Yahudi dari awal hingga akhir. Berarti mustahil kita bisa memahami kitab Wahyu tanpa memahami bait suci. Jadi kita harus memahami bait suci agar bisa memahami kitab Mazmur, memahami kitab Wahyu, memahami kitab Ibrani, memahami bagian-bagian lain dari firman Tuhan. Bait suci adalah pemberi informasi yang sangat penting untuk memahami Alkitab.